Tuhan yang Maha Baik dan berbelas kasih meneguhkan dalam setiap pengharapan. Kutip dari Kisah Panggilan Ibu Elizabeth, alinea 131. Demikian tadi sepenggal alinea yang dipilih oleh Suster Jessica sebagai salah satu pendukung, pendorong, dan peneguh di dalam mengikuti dan menjalani hidup panggilan Suster Jessica. Para sahabat, rekan, dan teman Suster Jessica, dan juga para suster yang terkasih. Selamat sore dan selamat datang di Kapel Panti Rapih Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita bersama-sama diundang untuk bersama-sama Suster Jessica bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah memberikan rahmat anugerah yang besar. Suster Jessica boleh menerima anugerah untuk merayakan pesta 50 tahun hidup membiara. Hari ini perayaan syukur Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Kuntoro Adi SY sebagai selebran utama, didampingi oleh Romo Sudiarjo dan Romo Sindunata SY sebagai konselir. Sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Para suster, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, para romo, selamat sore. Suatu kehormatan, kegembiraan bagi kita bersama. Hari ini bersama Suster Jessica kita mensyukuri rahmat yang dilimpahkan Tuhan dalam 50 tahun hidup membiara. Perjalanan 50 tahun, perjalanan yang tidak pendek, dan Suster tetap bersemangat, sehingga kita menyebutnya sebagai Suster Bos. Tetap bersemangat, tetap memberi komando. Dan rasanya itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita merayakan pada perayaan gereja Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Bunda Maria saya kira juga pelindung Suster Tere, Suster Jessica, dan kita semua. Oleh karena itu juga bagi saya suatu kehormatan, karena pada perayaan istimewa ini dua orang senior saya mendampingi, Romo Sindu, Romo Tipo. Aman.
Dan saya kira suatu kegembiraan dan rasa syukur kami atas Suster Resita yang sungguh membuat kami pun sangat bersyukur atas suster yang membuat kami merasakan selalu sehat. Tak ditanggung kalau kita semua sehat karena Suster Resita. Oleh karena itu, marilah pada awal perayaan Eucharis ini kita mengingat syukur itu. Kita mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan melalui Suster Resita, melalui kita semua, dan melalui Tuhan yang selalu setia. Oleh karena itu, marilah kita menyesuaikan. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita adalah orang berkekurangan. Saya mengaku kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Engkau telah melimpahkan rahmat atas 50 tahun hidup membiara. Semoga Suster Resita semakin kuat, tabah, gembira, tulus dalam menghadirkan diri sebagai sarana keselamatan, serta menjalankan perutusan menurut teladan bundamu dalam semangat Bunda Elizabeth, sehingga damai dan sukacitamu semakin dialami dan dirasakan banyak orang, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ini semua kami aturkan ke hadapan-Mu demi Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tanah itu, aku menjadi takut karena aku telah lihat, sebab itu aku sembunyi."
Lalu Tuhan berfirman, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah membeli kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantara Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Tuhan bersama
sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster, ibu bapak, para romo dan saudara sekalian, selamat sore. Hari ini gereja merayakan pesta yang luar biasa. Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Dan kalau para suster melihat catatan di dalam kalender liturgi, ada banyak perayaan, ada banyak pesta, dan ada banyak peringatan terkait Bunda Maria. Paling tidak, yang terkait dengan setingkat hari raya ada 4, yaitu Bunda Maria, Bunda Allah, 1 Januari. Kemudian Maria menerima kabar sukacita, 25 Maret. Kemudian Maria diangkat ke surga, 15 Agustus. Dan hari ini Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Artinya inilah hari raya yang luar biasa. Tidak hanya itu saja, yang setingkat dengan pesta ada 2, yaitu 31 Mei, Maria mengunjungi Elisabet. 8 September, kelahiran Maria. Sedangkan yang setingkat dengan peringatan ada 4. 22 Agustus peran Maria Ratu, 15 September Maria Berdukacita, 7 Oktober Maria Ratu Rosario, 21 November Maria dipersembahkan kepada Allah. Sehingga hampir setiap bulan ada pesta Maria. Dan rupa-rupanya gereja melihatnya itu sebagai sesuatu yang penting. Maria, Bunda Maria adalah penting bagi Yesus, tetapi juga penting bagi gereja. Nah, saya membawa hadiah. Ada kuis. Ini hadiah. Di dalamnya ada mangga. Suster-suster yang minggu lalu retret bersama saya di Tanggal Putung itu kalau siang itu
berdoa sambil mencari mangga. Tapi ini adalah mangga dari De Brito. Ini ada, lihat ini, kedondong jumbo. Ini kedondong ini sekitar setengah kiloan. Ini hadiah istimewa untuk kuis kita. Oke, kuis yang pertama. Nanti ambil sendiri hadiahnya. Di Jawa Tengah ya, kira-kira ada berapa jumlah Gua Maria dan Taman Doa Jawa Tengah dan DIY? Nah, ada berapa coba? Tidak usah melihat HP, tidak usah melihat YouTube. Kira-kira ada berapa? Sepuluh? 20? 30? 40? Hanya di Jawa Tengah dan Semarang, Jawa Tengah, artinya Keuskupan Negeri Semarang, Purwokerto, dan juga DIY. Kalau di DIY sendiri katanya ada 10. Ada 10. Berarti kalau di Jawa Tengah sekitar berapa? Boleh sekitar lah, tidak harus persis. 20. Berapa? 20. Berapa? 25, siapa yang 25? Siapa yang 30? Siapa yang 40? Oke, yang 30 pingsut. Karena ada sekitar 35. Oke, pingsut silakan pingsut ambil sendiri. Ini ada mangga. Lalu ada ini tadi istimewa loh. Ini kedondong jumbo. Nah, kedondong jumbo kalau di jus tutok. Silakan, pingsut ambil ya nanti. Paling tidak satu, berarti masih ada 3 pertanyaan. Karena ini hadiahnya adalah 4. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa nama Gua Maria pertama di Indonesia? Tapi itu bukan pertanyaan. Di Sendang Sono, siapakah tokoh yang dibaptis oleh Romo Van Lith pertama kali pada bulan Mei tanggal 20? Siapa namanya? Dia kemudian menjadi katekis yang terkenal. Sari Kromo, baptisnya? Oke, kalau itu Barnabas Sari Kromo. Oke, itu hadiah yang kedua. Nanti ambil ya. Oke. 2 pertanyaan, tinggal 2 pertanyaan. Oke. Para suster CB itu punya SD Tarakanita di Ngembesan, di daerah Turi. Apa nama taman doa yang dekat SD Tarakanita Ngembesan? Siapa lagi? Oke, siapa? Oke, hampir. Siapa? Penyanyi. Dekat SD Tarakanita dulu. Tempatnya bagus sekali. Bulan lalu saya bersepeda ke sana. Kelelahan lumayan. Karena jalannya begini. Sekali lagi, apa nama taman doa yang kawicaksanan sudah? Yang lain. Oke, boleh, tapi boleh mencoba. Hampir. Kawicaksanaannya ada di sana. Betul, hampir. Damparing kawicaksanan. Berarti, oke, untuk boleh ambil. Yang dekat langsung ambil saja. Silakan. Ada yang jumbo, ada yang mangga enak. Oke ya. Pertanyaan terakhir. Romo Peter tidak boleh menjawab. Karena apa? Beliau hadir pada pemberkatan Taman Doa. Bulan yang lalu
ada sebuah taman doa namanya Gili Asih, diberkati oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Pertanyaan saya adalah lokasinya di paroki mana? Namanya Gili Asih, taman doa baru bulan yang lalu. Ada yang perso? Paroki mana? Keuskupan Agung Semarang? Atau kota mana? Magelang, terlalu dekat. Kota mana? Atau paroki mana? Dekat Kopi Eva. Paroki mana? Paroki mana? Dekat Kopi Eva sana. Persisnya mana, Suster? Sebelum Ambarawa. Ungaran? Pakai B. Bedono. Tapi oke lah, bonus untuk suster. Sehingga nanti satu hadiah untuk suster ya. Ibu, bapak dan saudara sekalian, menarik bahwa gereja sungguh menyadari betapa besar perawan Ibu Maria, baik di dalam diri Yesus maupun di dalam gereja. Sehingga perayaan, tempat-tempat doa itu sungguh istimewa. Bahkan di Bedono, tempat Romo Pitoyo tinggal di rumah ibu bapaknya, itu ada juga taman doa. Dan Romo Pitoyo bercerita bahwa yang ke sana bukan hanya orang-orang Katolik, bahkan yang non-Katolik itu seringkali minta didoakan, dan mereka pun hadir di sana melalui Bunda Maria. Dan menarik apa yang kita lihat hari ini. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana malaikat Gabriel diutus ke sebuah kota yang kecil, Nazaret, kepada seorang perawan, Maria. Dan dalam Injil yang kita dengar hari ini, diperkenalkan Maria sebagai perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan tentu saja setelah mengucapkan salam damai, Gabriel memberitahukan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dari Maria. Berita yang luar biasa. Dan mereka meminta untuk menamainya Yesus. Dan ia akan menjadi besar, anak Allah Maha Tinggi, akan dikurniai kekuasaan tanpa akhir. Bapak, Ibu, dan para suster bisa membayangkan apakah Bunda Maria paham tentang berita itu? Saya yakin tidak paham. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak pernah digambarkan, tidak pernah dibayangkan, bahkan istilah-istilah itu tadi, itu biasanya katanya dikuasai oleh para, tidak tahu apakah sebetulnya iya atau tidak, tetapi meyakinkan bahwa kamu akan sembuh. Dan itu menerangkan oleh untuk banyak orang. Dan bagi saya yang ngurusi mahasiswa, ngurusi romo-romo, apalagi waktu tidak paling muda, sehingga sewaktu-waktu itu bisa disuruh. Tapi saya tenang saja, karena ada suster bos saya di sini. Suster, ada yang sakit, bawa saja ke sini. Keluarga besar Suster Resita yang berbahagia, juga para suster serta para tamu undangan.
Perkenankanlah saya berdiri di sini atas nama para suster komunitas Panterape mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, atas doa-doa, dukungan yang sudah diberikan kepada saudari kita pada sore hari ini, Suster Isita, yang sedang berbahagia merayakan 50 tahun hidup membiara. Kisahnya seru ya, dan dia kalau cerita memang polos dan menggebu-gebu biasanya ya. Menjadi hidup, jadi yang mendengarkan itu juga tidak bosan, meskipun kurang kali diceritakan ya tetap membuat ketawa ya. Jadi saya kira patut kita syukuri bahwa kami juga bersyukur bahwa punya Suster Isita ya, di mana ini kesehariannya selalu membawa kegembiraan. Dan salah satu hal yang khusus adalah yaitu pendoa. Ini lalu terlihat bagaimana dalam kehidupannya mendoakan orang-orang yang memang perlu didoakan. Termasuk 3 romo di depan ini, bahwa hari ini hadir itu juga termasuk romo-romo yang didoakan secara pribadi. Setiap pagi sebelum sarapan selalu berdoa di tempat ini menghadap Bunda. Saya kira ini sesuatu yang mengungkapkan bagaimana Saudara Sita itu tahan sampai 50 tahun ya. Jadi kesetiaannya itu memang luar biasa dan juga selalu riang. Ini mungkin yang membuat awet ya, membuat muda atau tua saya nggak tahu ini. Wajahnya sejak dulu juga segitu tuh, karena dulu